Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Hari ini gue mau nge-review sebuah mic. Ini adalah mini shotgun. Mini shotgun lagi. Kalau sebelumnya gue udah pernah nge-review yang Mirvac N2. Lalu gue pernah nge-review Boya BY-MM1 kalau nggak salah ya serinya. Lalu Rode Video Mic Go. Nah, kali ini gue mau nge-review sebuah mini shotgun lagi. Tapi yang budgetnya murah meriah. Ini ada di range harganya 300.000 sampai 350.000. Berarti ini berada di range yang sama kayak Boya dan Mirvac ya. Apa mic-nya? Ini adalah Mamen Mic 08. Kayak gini nih mic-nya. Tapi ini nggak gue unboxing, ini udah gue buka. Karena gue beli ini udah lumayan lama, mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu di Jakarta. Jadi gue beli waktu gue ke Jakarta. Tadinya mau gue pakai, tapi nggak jadi karena 1 2 hal nanti gue omongin. Sebelum gue mulai, disclaimer satu dulu. Di sini gue bukan seorang profesional, di sini gue cuma seorang penghobi yang suka ngulik-ngulik aja. Lalu yang kedua, disclaimer kedua, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Ini gue beli dengan uang pribadi. Audio yang kalian dengerin sekarang ini dari Rode Video Mic Go 2, mini shotgun juga, yang gue connect langsung ke kamera gue. Ini Sony A74. Audio levelnya gue set di angka 20. Dan jarak gue ke kamera ke mic ya, mungkin sekitar 2 lengan gue. Mungkin ini sekitar 1 meter lah. Karena ini siang hari ya, dan di belakang korden ini nih lagi ada konstruksi. Jadi mungkin kalian akan dengerin suara-suara berisik. Tapi ini menurut gue environment yang cocok untuk kita pakai ngetes untuk shotgun dan mini shotgun gitu ya. Oke, langsung aja. Ini box ya, kalian bisa lihat ini warnanya biru orange gini, rada terang banget gitu ya, rada terang banget tuh warnanya. Kalau nggak mau dibilang norak sebenarnya. Jadi dia sistemnya gini, kalian bisa lihat mic-nya di sini kalau kalian beli baru ya. Di dalam paket pembelian ya kalian dapat kertas manual yang nggak penting itu. Lalu kalian dapat pouch juga. Kalian dapat Fury windshield. Lalu tentu aja kalian dapat mic-nya sama foam ya. Shock mount-nya. Kayak gini shock mount-nya. Dan 2 kabel. Ini udah coil ya. Coil tuh yang kayak gini nih, yang kayak per gini. Yang satu adalah TRRS. Ini adalah kabel untuk smartphone. Nah, yang satu lagi kalian dapat TRS. TRS itu dari mic ke kamera DSLR, mirrorless ataupun action cam. Seperti yang tadi di awal gue bilang, ini udah gue beli lama tapi waktu itu di Jakarta nggak jadi gue pakai. Ya ini karena kabel ini yang bermasalah. Jadi pas baru datang kabelnya nggak bisa dipakai, yang TRS. Jadi gue nggak bisa connect ke kamera. Bisa connect tapi audionya nggak masuk, jadi suaranya mute aja gitu, nggak ada suara gue ngomong gitu. Nah itu akhirnya gue nggak jadi pakai. Gue malas komplain ke seller ya gitu ya. Atau ngurus nuker barang ngirim balik lagi ribet. Kebetulan gue punya banyak kabel TRS di sini, jadi akhirnya ya udah gue ganti dan ternyata bisa. Berarti benar kabel bawaannya Mamen yang busuk. Nah ini nanti gue pakai kabelnya TRS dari Saramonic. Information aja buat kalian. Jadi kalau kalian memutuskan untuk beli mic ini, just make sure waktu barangnya datang, kalau kalian belinya online gitu ya, just make sure kalau barangnya datang sebelum kalian selesaikan transaksinya gitu, dicoba-coba dulu kabelnya. Takutnya kayak gue nih, dapetnya yang busuk kabelnya. Shock mountnya ini standar banget. Ini model-model kayak Mirvac ya, kayak Mirvac N2 yang kemarin gue review juga. Bedanya kalau Mirvac nih karet merah ini, kalau di Mirvac itu pakai o-ring hitam, dia pakai karet yang gepeng gitu. Dan build-nya ini semua plastik. Ya nggak ada yang spesial sih. Ini standar banget kayak gini. Sejujurnya gue lebih prefer yang punyanya Mirvac karena at least warnanya hitam semua, nggak ada merah-merahnya kayak gini, nggak jelas gitu. Karena mic-nya juga nggak ada aksen warna merahnya, sama box-nya juga nggak ada aksen warna merahnya gitu. Cuman biru sama orange, tiba-tiba shock mount-nya merah. Tapi ya itu lebih ke selera aja sih, menurut gua rada ganggu aja gitu. Foam ini tipis banget, tapi di budget 300 ribuan memang biasanya ya modelnya yang kayak gini-gini aja gitu, nggak ada yang tebel atau bagus banget gitu ya. Nah ini mic-nya, kalian bisa lihat bentuknya. Lalu di depannya ada grill-nya. Di bagian belakang ini buat jack kabelnya. Jadi ini full metal ya, bodinya sama grillnya juga full metal, dan ada bobotnya, nggak yang enteng-enteng banget gitu, rapih lah.
nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau kita baca sekilas dari boxnya gitu ya, untuk spesifikasinya bisa dibaca di belakangnya gitu ya. Ini ada bahasa Cina sama bahasa Inggrisnya. Dia tipenya itu electrode condenser, itu biasa di shotgun pasti electrode condenser. Polar patternnya itu super cardioid, jadi dia fokus di depan dengan sudutnya lebih sempit. Frekuensi responnya 20 Hz sampai 18 kHz. Ini juga standar. Buset, berisik banget ini. Mohon maaf ya. Kayaknya tukang-tukang di sebelah lagi semangat banget hari ini. Sensitivity-nya itu minus 45 desibel plus minus 3 desibel. Lalu sinyal to noise rasionya itu lebih besar daripada 78 desibel. Kalau menurut boxnya ya. Gue pribadi, sinyal to noise rasionya ini sih lumayan bagus ya. Karena gue pribadi, gue biasanya kalau nyari mic, kalau mau beli mic gitu ya, gue nyari yang sinyal to noise rasionya itu di atas 60 desibel. Tapi di Mamen Mic 08 ini dia mengklaim bahkan lebih besar daripada 78 desibel. Jadi oke juga nih gitu. Langsung aja kita cobain. Jadi mic ini nanti gue pasang di atas kamera dengan jarak yang kurang lebih sama. Jadi kalian bisa, ya mungkin bisa jadi perbandingan. Walaupun ini harganya jauh banget ya. Yang mic sekarang gue pakai ini harganya 4 kali lipatnya dari ini gitu. Tapi ya, kurang lebih biar kalian punya gambaran lah. Kalau ditaruh, misalkan kalian mau bikin video kayak gini nih, talking head kayak gini, atau mau interview mungkin gitu kan, dengan lensa yang agak lebih wide, kalian bisa interview berdua. Jaraknya kurang lebih mungkin ini 1 meter. Kalian bisa dengerin suaranya dan kalian bisa bandingin dengan Rode VideoMic Go 2. Oke, sekarang gue ganti mic dulu. Let's go. Oke, ini mic-nya udah gue ganti ya. Ini udah pakai Mamen Mic 08 dan jaraknya masih sama. Ini sekitar 1 meter dari tempat gue duduk ke kamera dan mic. Audio level di kamera juga nggak gue rubah ya, masih 20. Jadi kalian bisa bandingin dengan jarak yang sama, dengan setup yang sama, hasil dari Rode VideoMic Go 2 dan Mamen Mic 08. Termasuk environment-nya. Termasuk tukang yang masih sibuk ngegerinda apaan gue nggak tahu, lalu ada suara mukul-mukul palu, gue juga nggak ngerti apa yang mereka kerjain di belakang sana. Jadi kurang lebih kalian bisa dengerin, kalian bisa bandingin. Nah, ini seperti yang gue bilang di awal tadi, ini karena kabel TRS-nya rusak, nggak bisa dipakai. Jadi kabel TRS yang gue pakai sekarang ini bawaannya dari Saramonic. Jadi bukan punyanya Mamen ya, Saramonic TRS to TRS yang gue colok ke Sony A74. Jadi kalau gue monitoring ya sebenarnya dia pick up noise-nya lebih banyak karena sekarang suara ngobrol tukangnya juga kedengeran di audio gue. Karena sekarang gue bisa dengerin ada suara tipis-tipis, suara tukang lagi ngobrol. Ada suara tukangnya gitu lagi ngomong gitu di headphone gue. Kalau tadi gue pakai Rode, gue nggak denger itu, gue cuma denger suara palu sama tukangnya lagi motong-motong apaan tahu gitu ya, motong ubin mungkin gitu. Tapi menurut gua kalau kalian pakai mic mini shotgun gini, ada baiknya kalian sedekat mungkin dengan sumber suara gitu. Lagi pula mic mini shotgun gini kan lebih apa ya, kalau kalian lihat tuh lebih banyak dipakai kalau mungkin kalian vlogging gitu ya. Kalian jalan sambil pegang kamera gini. Jadi jaraknya tuh jarak satu tangan. Nah itu biasanya mic-mic kayak gini nih yang banyak banget dipakai sama vlogger gitu. Gimana sekarang kalau kita deketin? Coba kita majuin dulu kameranya gitu ya, supaya kalian bisa dengerin dengan jarak kurang lebih 1 tangan. Karena ini sekarang jaraknya mungkin 2 lengan gua gitu. Ini sekarang jarak gua ke kamera, ke mikrofon ini mungkin sekitar 1 lengan. Nih mikrofonnya ada di atas ini ya. Jadi ini jarak yang lebih dekat, kurang lebih kalau kalian ngevlog gitu ya dengan posisi kamera 1 lengan kalian, kurang lebih ini adalah suaranya. Intonasi suara gue juga masih kurang lebih sama, volumenya juga sama. Ini adalah audio yang kalian dapatkan kalau kalian misalkan mau ngevlog pakai mic ini. Kalian udah dengerin, sekarang gue balik lagi ke Rode VideoMic Go. Oke, ini gue udah balik lagi ke Rode ya, ke VideoMic Go 2. Jadi Mamennya ada di sini nih. Gue lupa mau ngasih lihat ke kalian. Kurang lebih kalau dengan ukuran yang kecil gini gitu ya. Ini gue pakai di kamera gue. Ini Canon M6. Ini mirrorless Canon yang rada jadul. Kurang lebih kayak gini nih. Jadi ukurannya segini. Kalau kalian nggak mau pakai foamnya, kurang lebih segini. Ini kalau kalian pakai foamnya, gitu. Nah ini Canon M6 pakai lensa standar
Lensa bawaannya Canon nih 15-45. Lalu kalau kalian mau cobain pakai bulu-bulunya, bulu-bulu ini nggak gue pakai karena kan kita sekarang lagi indoor ya. Bulu-bulu ini lebih cocok kalau kalian pakai buat di outdoor dan kondisi yang berangin. Itu udah senjata andalan banget. Jadi kalau kalian syuting di luar ruangan, lalu kalian ngerasa anginnya banyak banget nih gitu ya. Nah, ini adalah teman baik kalian gitu. Bersahabatlah dengan Fury Windshield ini. Kurang lebih tampilannya kayak gini nih. Jadi di atas ada Fury Windshieldnya. Ini hampir sepanjang lensanya ya. Sekarang gue cobain ke handphone kali ya. Oke, gue siapin dulu handphone karena kabelnya di sana. Alright, ini adalah sekarang dari ini mic-nya si Mamen Mic 08 ya, ada di sebelah iPhone gue. Nah, ini kurang lebih kalau kalian taruh di atas mungkin gini ya posisinya nih. Oke. Ya, mohon maaf aja. Ini gue cuman ngetes audio aja, jadi mohon maaf kalau videonya jelek. Ya dari handphone juga gitu ya. Oke, ini adalah Mamen Mic 08 yang dikonek ke iPhone 12 Pro Max. Ini pakai aplikasi video bawaannya iPhone. Jadi kurang lebih audio yang kalian dapetin kayak gini. Jadi kalau kalian ngevlog atau kalian bikin video pakai iPhone, ya kurang lebih hasil audionya seperti ini. Alright, balik lagi ke kamera gede. Kurang lebih itu semua. Kalian udah dengerin hasilnya. Gue udah cobain ke kamera, lalu gue udah cobain ke iPhone juga. Nah, gue rasa video gue hari ini cukup sekian. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Thank you banget yang udah nge-like, yang udah komen. Thank you banget yang udah nonton video ini. Lalu yang belum subscribe, boleh loh di-subscribe gratis. Nanti kalian tinggal pencet aja. Gue lupa kiri apa kanan. Oh ya, jangan lupa follow juga Instagram gue di Aldika Ganesha. Nanti gue taruh di deskripsi. Lalu kalau kalian suka motoran, motovlog atau review-review helm, main-main ke second channel gue. Kalian bisa nonton di channel kedua gue di Wabi Sabi. Nanti gue taruh di deskripsi juga, kalian tinggal klik aja. Gue lupa nama channel gue sendiri. Oke lah, kurang lebih kayak gitu aja video gue hari ini. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.